Yesus ini mau dijual sama Yudas ini. Yesus tahu nggak itu? Tahu. Yesus mau ditangkap oleh Yudas ini, tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus masih membasuh kaki, mengampuni dia? Nah, tangan Tuhan yang kudus ini menyentuh kaki sang pengkhianat. Dan dalam peristiwa ini apa harapan Yesus terhadap Yudas? Punya harapan nggak Yesus? Ya. Supaya Yudas ini bertobat. Ini Yesus loh. Tuhan kita Yesus Kristus punya harapan supaya Yudas muridnya ini bertobat. Tapi apa yang terjadi? Bertobat nggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Padahal Yesus yang punya harapan. Karena manusia punya kehendak bebas. Kita juga gitu. Harapan Tuhan Yesus terhadap kita bertobat. Dan bertobat atau tidak itu tergantung kita. Makanya kita jangan jadi Yudas-Yudas itu. Yesus sudah membasuh kita, membersihkan dosa kita dengan darahnya. Kalau kita nggak bertobat, berarti sama seperti Yudas. Air yang Tuhan siramkan di ayat yang ke-5 tadi sejuk sekali. Tujuannya menyejukkan hati Yudas. Tapi harapan Tuhan Yesus ini gagal, Bapak Ibu, karena air itu tidak bisa menyejukkan hati Yudas. Kenapa kok nggak bisa? Karena si Yudas ini terlanjur terpikat oleh gemerlapnya dunia. Jemaat bisa nggak seperti Yudas ini? Bisa. Sangat bisa. Bahkan pendeta pun bisa seperti Yudas ini. Karena terpikat oleh gemerlapnya dunia, terlanjur cinta, terlanjur salah menempatkan cintanya. Gemerlapnya 30 keping perak. Betapa murahnya Yesus. Nah, kesimpulannya, meskipun kasih telah menyentuh, tapi hatinya Yudas tetap beku, lebih tunduk pada bisikan iblis dengan gemerlap dunia daripada suara sang penebus ini. Yang menjadi beban persaingan atau musuh program keselamatan itu ternyata hanya satu. Banyak sebenarnya. Cuman yang di ayat ini, dalam peristiwa ini hanya satu penyebabnya, yaitu saingannya Yesus ini siapa? Cinta, percintaan dengan dunia. Selama selera hati Anda dunia ini tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Tidak bisa. Kalau Anda masih mencintai dunia ini, terlibat dalam percintaan dunia, tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Karena percintaan dengan dunia adalah musuh Allah. Firman Tuhan ada yang mengatakan begini, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Benar nggak itu? Terjadi nggak itu? Terjadi. Nah, jika pengajaran masih bicara soal duniawi, pengajaran gereja masih berbicara tentang hal-hal duniawi, kita bisa simpulkan mereka adalah kontras dengan program Allah. Kontras nggak kira-kira? Kontras. Program Allah itu bukan percintaan dengan dunia. Demikian juga kita masih mementingkan percintaan dunia, berarti kita kontras dengan Allah. Gak jauh beda dengan Yudas. Aduh.